Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 24 ayat 7 dan 8 demikian. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Saudara-saudara sekalian, Mazmur ini kemungkinan digubah sebagai nyanyian umat untuk mengiringi perarakan tabut perjanjian masuk ke dalam kemah yang didirikan oleh Daud khusus untuk tabut tersebut. Baru pada zaman Salomo, tabut tersebut dipindahkan ke bait Allah yang didirikannya. Dengan berbalas-balasan, umat menyanyikan sebuah pertanyaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Dan dijawab, Tuhan jaya perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Dalam satu lagu, kedua kalimat itu diulang 2 kali, menunjukkan bahwa kebenaran tentang Tuhan itu jaya dan perkasa di dalam peperangan adalah penting. Sebab kemenangan Tuhan menjamin kemenangan bagi umatnya. Tabut perjanjian itu sendiri adalah lambang Kristus. Jadi yang dimaksud dengan Raja kemuliaan tidak lain adalah Tuhan Yesus. Para penjaga pintu diminta untuk membuka pintu-pintu gerbang yang disebutkan sebagai berabad-abad, merupakan simbol dari pintu gerbang sorga yang bersifat kekal. Semua itu juga menggambarkan betapa mulianya Tuhan Yesus. Setelah menyelesaikan karya keselamatan dengan tuntas, naik ke sorga, diiringi dengan pandangan mata orang-orang percaya yang hadir pada saat itu dan disambut oleh seluruh penghuni sorga. Ia kembali ke dalam kemuliaan kekal yang untuk sementara telah ditinggalkannya. Saudara, hari ini Tuhan Yesus rindu untuk masuk ke dalam bait-Nya di bumi ini. Tetapi bukan yang di Yerusalem. Sebab bait Allah yang di Yerusalem itu sudah diruntuhkan pada tahun 70 dan tidak akan dibangun kembali. Sebab semua yang disimbolkannya sudah digenapi dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Bait Allah yang dimaksud adalah setiap orang percaya. Sebagaimana yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Namun, Dia baru akan masuk jika kita membuka pintu baginya. William Holman Hunt di dalam lukisannya tentang Tuhan Yesus mengetuk pintu yang sangat terkenal itu, menggambarkan dengan sangat tepat pintunya tidak ada pegangannya di luar. Artinya, pintu hati kita hanya bisa dibuka dari dalam. Sebab sejak diciptakan, Tuhan telah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk mengambil keputusan. Dan Tuhan menghormati kehendak bebas kita. Namun Dia juga sangat mengasihi kita. Sehingga sebelum kita membuka pintu hati kita, Tuhan Yesus akan terus mengetuk. Dia rindu memberikan sukacita dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, sehingga kita mampu menghadapi apapun dan senantiasa hidup berkemenangan. Tetapi apakah kita juga merindukannya? Amin.